Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh Rifki dari digitalytics.id, podcast tentang digital marketing dan data analytics. Oke, kali ini saya mau men-sharingkan tentang pengalaman, experience ya. Guys, itu intinya mau men-sharingkan jalan-jalan saya ke Kokas ya, kota Kasablanka. Terus ngapain saya sharing tentang jalan-jalan gitu? Nggak ada manfaatnya. Oke gini, jadi saya ingin mensaringkan waktu saya datang ke event Start Summit-nya dari Tokopedia. Nah, sebenarnya agak challenging juga mau datang ke sini padahal tidak ada bahasan tentang marketing sama sekali. Misalkan tentang digital marketing Tokopedia gitu. No, nggak ada bahasan sama sekali kayak gitu. Jadi sini tentang teknologi yang Tokopedia sudah jalankan, pertumbuhannya mereka seperti apa sampai di mana gitu kan, dari mana gitu. Kita lihat dari jadwalnya cukup banyak ya. Jadi stage-nya itu misalkan nanti di siang itu jam 1. Nah, itu ada 3 stage yang berbeda topiknya nanti kita pilih. Kemudian di sesi yang selanjutnya di Badasar ada sesi selanjutnya juga yang 3 stage berbeda. Dan ada 1 stage sendiri khusus partnernya dari Tokopedia. Jadi total ada 4 stage. Itu cukup menarik dan bukan menarik lagi ya, sangat menarik lah untuk apalagi yang berkutat di dunia teknologi sebagai engineer, programmer, sebagai data analis atau data scientist. Ya ngomongin tentang coding-coding gitulah. Ngomongin tentang semuanya software lah. Nah, dari partner stage aja yang bikin saya menarik adalah Innovate with Smart Analytics. Nah, itu dari Google Analytics, dari Google Cloud. Ini rata-rata dari ada solution arsitek Google dari Google Cloud. Jadi kebanyakan dari Google Cloud juga nih untuk sharingnya. Kemudian dari Tokopedia sendiri dia punya 3 state. State yang pertama adalah core engineer state, habis itu scalability state sama data state. Nah, itu tinggal kita pilih-pilih mau masuk yang kemana. Hasil, ya cukup unik nih. Datang ke event ini, pertama itu udah di announce tuh di email. Buat datang event ini harus dalam keadaan sehat. Wah, sehat walafiat. Jadi kalau dalam misalkan standar badan kita di atas 37 derajat, maka kita tidak boleh datang, tidak masuk. Contoh kayak gitu. Karena kita sakit. Kemudian duit akan di-refund. Oh, Insya Allah. Jadi pas datang pertama ke sana itu di sensor ke jidat gitu kan, yang pakai sensor merah itu titit gitu. Akhirnya lolos masuk. Habis itu pengambilan kartu name tag lah semacam gitu ya di kartu yang label gitu. Cuma menarik, mereka akan semua sudah automated ya, tinggal scan akhirnya masuk, bahwa yang kita beli waktu tiketnya di email ada, scan oke, data kita ada, dikasih kartu itu saat masuk ke state lagi yang utama itu ada scan lagi, cukup scan oke, udah lewat lagi masuk. Jadi semuanya sudah serba otomatis ya, udah otomatis lah, seru. Kemudian stand pertama saat saya datang itu adalah stand yang saya lihat, ada stand coffee break. Karena disediain coffee break dari event ini itu masya Allah mantap-mantap, menunya enak lah ya, karena tamu-tamu yang datang teknologi dari beberapa negara juga, dari partner ya, jadi ya pastilah nggak main-main untuk menyambut tamunya. Stand pertama kali tadi melihat itu adalah stand coffee break. Yang kedua yang saya lihat pertama adalah Google Cloud. Nah, Google Cloud ini memperlihatkan big data architecture. Nah, jadi arsitek itu big data seperti apa sih? Nah, di Google Cloud ini menunjukkan flow-nya, visualisasinya sampai demonya. Jadi ada live demo di beberapa jam tertentu. Ya, saya lupa untuk jamnya dibagi berapa. Jadi di antara siang, sore, nanti kemudian malam, dari pagi juga ada. Jadi dia memperlihatkan flow dari post data, kemudian sampai dengan sebelum dia ada beberapa flow yang dilewatin, ujungnya di BigQuery sampai dengan visualisasi menggunakan di Google Data Studio atau Google Sheet. Itu menarik lah. Jadi semua dari Google aja sudah kita bisa mengolah data sekian banyak gitu. Di demo ini dibutuhkan, tak lihat ya. Dia jadi pas lagi session demo itu mereka mengolah data itu sekitar 10 sampai 12 detik untuk mengolah 1 petabyte. Wah.
Dia ngesam data 1 petabyte. Tak sesah, 1 petabyte itu berapa sih gitu. Ternyata 1 petabyte itu adalah 1000 terabyte. 1 terabyte adalah 1000 gigabyte. Wah, jadi kalau kita punya harddisk 2 tera, nah 3 tera, 5 tera, 10 tera, dia punya 1000 terabyte data. Data tuh bukan data video gitu, data teks gitu, data aja gitu, crowd gitu, banyak banget datanya, sebesar 1000 peta di sum gitu kan, dengan sistemnya dia butuhkan server banyak, hanya 10-12 detik. Ini kalau saya nggak dengan berjalan, jadi dengan teknologinya Google Cloud ini, saat server kita membutuhkan peak banyak, dia bisa langsung leverage, langsung scalable servernya banyak gitu. Misalnya sampai dengan 1000 server langsung, misalkan 10.000 server. Nah, di Google Cloud tuh bisa seperti itu. Jadi jangan khawatir tiba-tiba kita down gitu kan, nggak, di Google Cloud langsung scalable gitu. Wah, jadi nggak ada kata down saat lagi flash sale gitu kan. Langsung diserbu sekian juta user gitu. Nah, di Google Cloud sudah siap sedia seperti itu. Kemudian saya berputar-putar lah melihat stand-stand partner, itu ada apa nih bacanya, Scallier dan New Relic. Nah, ini intinya kedua software ini ngolah big data lah dan memberi kemudahan usernya untuk mengolah data yang ada. Ini partner-partner dari Tokopedia pribadi. Ya, insya Allah Tokopedia menggunakan ini juga. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya di webnya, karena terlalu teknikal ya. Kadang-kadang saya juga masih butuh pemahaman mendalam ini maksudnya untuk apa sih software. Saking nggak masuknya dengan kepala saya. Ya mungkin jadi contohnya di Scallier ini dia akan bisa memunculkan nge-search ya, yang non index itu teks, baik dari sekian banyak teks dengan hitungan detik dah muncul kayak gitu. Dia ada demonya juga, asik lah. Dan otomatis di dua stand ini dia membawa t-shirt gitu, kaos. Wah, ini inceran nih. Wah, kita kan lihat gimana nih cara dapetin kaos dan stiker-stiker yang gitu banyak ya. Ternyata mereka selalu bilang, oke, silakan bawa semua yang ada di sini. Saya datang ke sini, kata bule ini, saya translate. Saya datang ke sini, pas pulang saya nggak mau bawa lagi semua yang ada di sini. Wah, itu baik t-shirt, lalu stiker dan merchandise mereka. Tapi dia bilang, ask me something. Oke, tanya saya lah tentang sesuatu tentang di sini. Udah, kita tanya. Ada beberapa teman yang nanya, saya bagian nimbrung aja. Ini apa gini? Padahal dalam arti ini saya nanya untuk pemana apa, untuk tujuan apa. Kadang-kadang, ternyata bisa ke sini, ini bisa ke sini, bahasa-bahasanya lah. Oke, saya banyak pelajaran di situ. Saya dari pertanyaan user itu saya juga belajar. Oh, ternyata untuk ke sini, arah ke sini, arah ke sini gitu. Akhirnya saya mendapat t-shirt dari dua software ini, Scallier dan New Relic ini. Ini mohon koreksi kalau saya nggak salah mengeja tentang Scallier, karena SCALYR. Kemudian dari dalam negeri itu ada Asli RI, ASLI. Jadi ini teknologi tentang biometric verification solution, nah, bagi mereka. Jadi slogannya dari ini, Indonesia tuh akan menggunakan teknologi ini. Akurat, satu legalitas, identitas rakyat Indonesia. Wah, sedap. Jadi kita bayangin dengan biometrik kita bisa dengan sensor tangan, bisa metrik mata dan lain-lain. Jadi AI-nya itu udah jalan. Jadi Indonesia akan seperti ini. Ya bisa jadi dengan Asli ini, ASLI ini ke depannya kita lihat ya future banget lah. Teknologi ya yang kita lihat di negeri jiran sana gitu kan. Orang belanja udah pakai sensor identifikasi, pakai biometrik. Oh ya, ini verifikasi orang ini berhasil. Orang karena kan biometrik mata cuma satu ya, ciptaan Allah ya. Dan berbeda-beda. Begitu juga dengan jari tangan, sidik jari. Kemudian ada stand Workato. Nah, stand Workato ini semacam apps integration menjadi berkumpul di dalam satu apps. Jadi bukan hanya sekedar dashboard hanya untuk penampilan, tapi mereka mengumpulkan dan menjadi suatu apps baru lah, seperti itu. Tanya ini apa bedanya dengan misalkan yang kita bisa kenal dengan Zapier atau Integromat ya. Nah, sebenarnya flow-nya mirip-mirip. Jadi semua aplikasi marketing itu misalkan aplikasi dari channel depan tapi sampai inbound dan email marketing itu terintegrasi menjadi suatu apps baru, dan mungkin kita bisa automation dan lain-lain ya. Walau belum dicoba, cuman oke, saya saking penasarannya
barter lah dengan merchandise dia dan database saya. Nah, hampir semua menggunakan survei memasukkan database itu, mereka ada yang menggunakan scan barcode, otomatis scan barcode, tapi scan barcode kemana gitu kan. Ujung-ujung pakai Google Form, mereka mengkolek data user yang datang ke stand-stand itu menggunakan Google Form. Ada yang nyediain iPad-nya langsung atau teks ngisi di situ, atau mereka scan barcode, HP kita nge-scan, kemudian kita lari ke URL untuk ke Google Form. Dan rata-rata nggak aneh-aneh lah, sekelas apps yang sudah besar seperti ini juga menggunakan Google Form udah cukup untuk melakukan survei dan mengkolek data. Kadang-kadang marketer yang agensi aja nih yang suka pengen gaya-gayaan ya biar keren ya, nggak pakai Google Form lah, nggak pakai Google Survey gitu ya. Itu termasuk saya. Oke, karena ada beberapa insight yang saya dapat ya selain dari stand-stand yang ada ini. Akhirnya kan inti dari event di startnya Tokopedia itu kan ada di event pertama tuh. Saya pengen dapat insight dari seorang foundernya, vice presidennya, seperti apa sih, apa yang mereka omongkan, apa yang mereka sampaikan gitu. Karena kan omong mereka itu kan bisa jadi visi misinya dari Tokopedia. Nah ini ya mau saya dapat insightnya. Datanya, bahkan mereka kalau ngomongin data, oh ternyata datanya sampai sekian. Mereka nggak sembarangan lah ngomongin data di situ. Jadi di stage utama pas lagi di pagi itu di 2020, nah Topet itu mencapai lebih dari 7,2 million merchant. Wah, lebih dari 7,2 juta million merchant. Bayangin, wow sekali ya. Itu data yang besar. Kita punya merchant atau misalkan kita punya platform yang mempertemukan antara supplier dengan pembeli atau demand gitu ya. Nah, suppliernya itu ada 7,2 juta. Wah, kita punya supplier yang ngumpul datang ke store kita 100, 200 aja udah Masya Allah, apalagi 1000 gitu kan. Ini ada 7,2 juta. Dahsyat Pak. Kemudian di 2020 juga mereka mempunyai active user berapa coba? Tebak. Yaitu lebih dari 90 juta user aktif. Pak. Aktif Pak. Jadi kalau kita buka Google Analytics itu setiap hari hitungan detik tuh jutaan orang buka gitu. Bukan Google Analytics, buka aktif gitu kan. 500 aktif, 1000 aktif di Google Analytics. No. Mereka mainannya udah luar biasa ya. Kadang-kadang kalau saya pribadi ngeliat aktif yo ada 10, 100 gitu udah aktif ya yang di Google Analytics yang live. Kayak udah seneng banget ngeliat data itu. Oh ini Masya Allah. Aktif usernya 90 juta Pak. Berarti dia akan membuka dan membuka lagi dan retention lagi, dihitung aktif lah. Aktif itu aktif tidak menginstal dan tidak membuka. Bukan yang menginstal dan tidak membuka ya, jadi hanya diam aja. Kemudian dari data dua ini aja, sebenarnya ada slide yang banyak. Jadi pertanyaan muncul lah, how Tokopedia tackle this growth? Pertumbuhan ini kan besar, pasti butuh resource selain SDM, pasti teknologi yang besar juga. Nah, Tokopedia menggunakan, nih dari Facebook dia bilang, CQRS with scale out solution to the extent possible. Dia bilang, pakai ini loh caranya gitu. Cuma saya bilang, oh iya. Apa ini gitu? Naon gitu ya gitu. Sejujurnya saya belum paham apaan ini, jadi saya mempelajari apa sih ini. Nanti saya ketemu programmer saya akan nanya, ini apa sih Mas? Kadang-kadang programmer juga nanya, ini juga nggak paham juga gitu teknologi seperti ini sampai level mendunia gini. Nah, ya ini sisi dunia lain di bagian teknologi lah. Saya bagian marketing aja. Oke, Topet saking ada learning dari banyak data gitu kan. Ada yang sampai bisa mensuggest informasi produk ya. Jadi dia punya semacam data science ya. Misal kita mengupload produk ya di merchant, maka akan muncul suggested. Misalkan kita ambil contoh adalah kemeja, maka akan muncul lurus, polos, kancing, putih gitu kan, kerah kemeja. Nah itu udah menjadi data ya di belakang itu untuk mensuggest bahwa dari gambar aja gitu kan, gambar kemeja muncul itu udah ada 5 kata suggested yang muncul. Luar biasa kan, dia mendeteksi lurus, polos, kancing, putih, kerah kemeja.
dan banyak data yang akan diupload dan semua itu suggested dari gambar itu ya, melalui AI-nya dia dan machine learning dia. Jadi merchant dimudahkan dalam membuat detailing produk page-nya. Bayangin ya, bukan bayangan. Karena matahari ada bayangan gitu. Nih bayangin aja kita sebagai merchant dimudahin ya. Kenapa dimudahin ya? Karena untuk bikin ekosistem yang besar sekali gitu kan. Nah, data kemudian mereka ada di state utama itu banyak sekali level-level vice president dan di sejajarannya. Kemudian membicarakan tentang data science demo. Ini data science demo, Masya Allah nih. Lihat anak-anak muda udah bisa mendemokan ini gitu, membuat ini gitu. Yang di demo adalah search query ya, semacam search query-nya lah. Jadi misalkan user mau cari sesuatu gitu, kemeja kerja. Nah itu muncullah suggested-nya dengan banyak. Tapi kemudian tiba-tiba Indonesia kan tiba-tibanya suka menyingkat sesuatu. Misalkan kemeja jadi KMJ kerja. Nah itu tetap muncul suggested itu. Jadi data science itu sudah mendeteksi, mereka menearningkannya, akhirnya munculkan lah. Misalkan kita, coba aja kita di website kita pribadi lah gitu kan. Ada baju kemeja, cuma tiba-tiba typo gitu kan, KMJ. Monggo dicek, muncul nggak itu kemeja kita. Atau jilbab, kita kasih nama JLB gitu kan. Nah itu muncul nggak di search engine-nya website kita gitu ya. Contohnya kayak gitu. Nah di sini dia sudah bisa muncul. Nah habis itu dia bisa juga mendetekting topik dan helpfulness review. Nah jadi ini unik dan keren banget ya pas lagi didemokan di bagian data science. Jadi misalkan kita mengisi review mantap gan. Nah itu mendeteksi bahwa helpfulness-nya tinggi atau rendah nih. Mantap gan tuh akhirnya dijelasin oleh data science-nya itu. Mantap gan tuh apa yang mantap gitu. Nah itu belum membantu, akhirnya jadi weakness, masih lemah gitu kan untuk mendeteksi itu. Kemudian misalkan kita ada review, seller sangat ramah dan responsif. Nah ini baru helpfulness banget. Jadi kategorinya sampai hijau, jadi kalau speedometer itu mentok paling kanan warna hijau lah. Nah naik parameter ke hijau itu. Maka ini masuk ke topik pelayanan dan seterusnya. Jadi ada beberapa topik, misalkan kita review pelayanannya sangat bagus, responsif, dan pengiriman cepat, packing bagus. Nah itu kan review yang manusiawi banget lah, tidak fraud gitu. Nah mereka menghandling itu juga. Kemudian di state utama membicarakan tentang traditional software testing. Nah katanya dari Vice President ini dia bilang no more manual testing. Jadi dia sudah berubah dari tipe-tipe testing itu dari dari manual testing, automated testing, dan kemudian menjadi smart automation. Ya, walau ini nggak ngerti di technical di belakang itu seperti apa dari manual, kemudian diarahkan jadi automated testing, kemudian jadi smart automation. Wah, ternyata di software ada testing juga. Ya, nggak beda jauh dengan kita digital marketing atau marketing ada split testing. Mereka juga mentesting ini tidak manual tapi sudah menggunakan teknologi. Kemudian diceritakan juga ada 3 bagian, di situ ada DevOps, habis itu ada Tools Engineering, kemudian ada Test Engineering. Nah, mungkin ini 3 bagian yang akan terbagi. Kemudian pertanyaannya 10 tahun lagi mau ngapain nih Tokopedia gitu kan. Ini beda pembicaraannya. Saya menceritakan ini banyak dari beberapa pembicara. Jadi teknologi ke depan itu mau seperti apa, 10 tahun lagi itu kayak apa, mau ngapain gitu. More tech company, jadi pengen ada pertambahan lagi teknologi, company-company di bidang teknologi. Adaptation of new technology. Wah, ini udah bahasannya ya istilahnya bahasa-bahasa pemrograman aja makin banyak ya lah, Ravel lah, sampai sekarang juga di Golang. Jadi dari yang datang situ rata-rata mereka menggunakan Golang, tak lihat. Jadi head engineer dan lain-lain itu menggunakan Golang. Kemudian ada sambutan yang saya tunggu dari Pak William, itu mau ngomong apa sih gitu kan. Pasti ada sesuatu yang harus dia persiapkan, beliau persiapkan itu. Kemudian ada sambutan dari Profesor Bambang, ini Minister of Research and Technology dari Republik Indonesia. Wah ini lumayan agak lama nih, 20 menit 30 menit, saya rekam sih itu. Rata-rata saya rekam semuanya pembicaraannya.
Saya ulang-ulang, oh mereka ngomongin vision. Mau ngapain nih? Ke depan akan memberikan impact, dampak seperti apa. Cuman asiknya dari Pak Profesor Bambang, dia ngomongin sejarah. Nah itu saya senang ya. Jadi dia mundur. Ternyata eh, industri satu, industri dua, industri tiga, nah itu dari mana aja gitu kan. Ternyata revolusi itu berubah kemana aja. Mereka mundur, Masya Allah. Sampai sekarang revolusi industri sampai dengan teknologi. Oh ternyata akan seperti ini nanti dunia itu, dibilang sama Bang Asik. Dunia 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi itu akan dipegang oleh Anda yang masih umurnya sekarang 20 tahun. Berarti Anda akan di umur 40 sampai 50 tahun yang akan memegang kendali Republik Indonesia di tahun mendatang. Nah, akan seperti apa dengan teknologi? Nah ini nih yang luar biasa, jadi mikir, oh iya, oke saya punya anak cucu akan seperti apa. Ini kita lagi ngomongin teknologi dan masalah duniawi ya. Ya kita harus mempersiapkan, kalau tidak mempersiapkan kita akan ketinggalan untuk kemajuan. Seperti itu. Kemajuan tetap dalam hati saya, nih kemajuannya umat harus maju. Harus ngapain nih umat itu? Teknologi seperti apa? Nah, kemudian di event-event sela-sela itu ada FGD. Saya suka dengan tipe ini, focus group discussion gitu kan. Nah itu ada satu meja, mereka berkeliling. Nah, meliling kursi-kursi itu bahas tentang iOS. Ada satu meja tentang iOS, meja lain Android, web. Kemudian ada meja data analytics dan big data. Saya ya pasti tertarik dengan ngomongan analitik ini ngapain. Ternyata yang ngomong adalah seorang data scientist-nya. Dia ngomong kayak gini-gini. Oke, udah kebayang lah sebenarnya data scientist seperti apa. Istilah business intelligence seperti apa. Kemudian ada bagian back end. Nah itu ngumpul rame banget. Terus saya masih kebayang gini. Kalau ada FGD seperti ini, cuman bahasannya tentang digital marketing. Satu bahas tentang social media. Satu bahas tentang Facebook marketing, satu lagi tentang Facebook Ads, kemudian adalah ngomongin Instagram, kemudian Instagram Ads, ada lagi bagian ngomongin marketing di satu meja itu, kemudian ada ngomongin landing page, ngomongin tentang copywriting. Wah itu kan seru ya. Akan ada nggak ya di Tokopedia akan membuka FGD seperti itu gitu kan, discussion gitu, apa yang dilakukan sama tim Tokopedia membahas tentang strategi. Mungkin nggak ya gitu? Itu pertanyaan kemarin. Akan buka nggak gitu kan? Karena itu jurus-jurus atau secret sauce kali ya untuk melakukan itu. Jadi belum lihat event-event bahkan workshop atau kelas-kelasnya Tokopedia membahas tentang digital marketingnya. Sejauh ini masih belum. Jadi ya harapannya mungkin bisa menceritakan atau men-sharingkan seperti Start Summit sekarang tentang digital marketingnya. Oke, yang tadi saya bicarakan itu tentang state utama dan state-nya partner ya, dan stand-stand yang ada di luar. Nah, saya masuk di satu state, itu ada state scalability. Nah, ini bahas tentang, ada dua pembahasannya. Bahasan yang pertama adalah handling price range with scale. Apa nih maksudnya? Ada dijelasin sama head yang di sini, itu oleh Mas Andreas, Head of Engineering Tokopedia. Di sini ada dua taksnya, itu adalah bahasanya tentang promotion tribe, kemudian list management tribe. Nah, ngomongin tribe ini di sini lah. Jadi dari sisi engineering, cuman tak tangkap di balik itu pasti ada tim marketing yang menjalankan. Nah, ini nih yang asiknya. Tim engineering menceritakan bagaimana strategiknya untuk menjalankan program ini. Contohnya di sini adalah ada case-nya adalah Semarak Ramadan Extra. Ini mungkin di tahun lalu ya. Acara terbesar di Tokopedia. Nah, tujuan dari event ini, nah tapi dari sisi engineering harus kuat kan gitu. Jadi memperkenalkan platform ke user, tujuan dari Semarak Ramadan Extra. Kemudian testing kekuatan traffic yang masuk ke Tokopedia. Wah, ini sebagai engineer pasti melihat nih kekuatan apps-nya atau website-nya kuat nggak nih. Jangan down lagi saat lagi Semarak Ramadan ini. Kemudian tujuannya lain adalah high exposure, jelas. Kalau ini udah jelas. Nah, dari semua flow ini, ujungnya adalah mengenalkan produk atau promo dari yang user. Jadi user memakai apps ini menjadi terbiasa dengan produk Tokopedia. Wah, bayangin. Bahasan-bahasan ini itu cukup menarik kalau kita petik ya, kata-katanya. Jadi user terbiasa.
Terbiasa tuh berarti kan user yang belum terbiasa gitu kan. Mengedukasinya aja butuh sampai event sebesar ini gitu. Mendatangkan exposure besar, akhirnya apps itu udah teruji sangat luar biasa ya. Prosesnya sampai menarik user untuk beraktivitas atau engagement di dalam apps. Jadi ya nggak main-main lah untuk budget untuk besar. Ini bayangin dia Mas Andreasnya bilang acara terbesar Tokopedia, berarti kan budget nggak main-main. Kemudian server harus kuat, nah exposure, habis itu analitiknya, analisisnya campaign ini seberapa berhasil, mendatangkan traffic berapa gitu kan. Dari sisi engineer kekuatannya berapa servernya. Nah, biasanya disaringkan dari Mas Andreas ada 2 classic question. Jika Vice President masuk ke ruangan dan memberi pertanyaan ini. Yang pertama adalah apa key heroes of this event? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah Hi Mr. Head of Engineer, kan Mas Andres itu. What is the event's RPS target? Nah, RPS ya. Nah, ini nih sebagai sisi engineer akan ditanyakan 2 pertanyaan. Apa itu RPS? Teman-teman bisa search aja di googling tentang RPS. Kemudian ternyata ada program namanya key heroes dari program ini adalah dari umbrella tadi itu ya. Raindrop itu hujan terus itu. Jadi ada filosofi nyata raindrop itu. Jadi akan diserang terus tuh server, apps itu akan diserang terus dari user yang datang. Dengan key heroes-nya adalah ya tap 60 detik. Tap 60 detik itu apa? Nah, teman-teman bisa cek kan, biasanya kalau Tokopedia yang masih ada telur-telur itu, ternyata itu adalah floating egg ya disebutnya. Nah, itu adalah fase pertama. Kemudian dia harus engage di situ. Nah, di telur itu di fase yang kedua, state yang kedua. Dari state yang kedua ini user akan mendapatkan hadiah. Nah, misalkan pecahkan ting dapat sekian poin. Habis itu bling dapat hadiah apa. Ternyata mereka di balik itu punya program yang lain ya. Ternyata ada rebutannya gitu. Jadi cepet-cepetan misalkan audiens atau MC, ayo silakan membuka aplikasi Tokopedia sekarang gitu kan. Buka Tokopedia sebentar lagi akan ada hadiah Fortuner misalkan. Siap ya, kita hitung mundur, maka akan muncul appsnya itu. Itu fitur tap-tap misalkan kayak gitu ya. Wah itu kan kebayang exposure seberapa banyak, kekuatan server harus siap scalable-nya mantap gitu. Bayangin aja dah, subhanallah pusing banget ya di bagian backend dan lain-lainnya. Jadi key heroes dari ini adalah apa namanya very high traffic expected, high risk quota reliability. Nah ini. Jadi misalkan Fortuner, motorcycle itu harus tepat ya. Kemudian under 2 month development time across team. Wah luar biasa bangun timnya ini. Jadi user mau cepet-cepetan untuk pecahin telur, udah pasti itu event yang pasti hype. Oh buru-buruan lah namanya dapat hadiah. Kemudian traffic yang harus dijaga. Jadi jangan sampai labas nih tiba-tiba engineer nggak memvalidasi Fortuner pada cuma 1, tiba-tiba muncul jadi 2. Wah perang dunia nih. Ada 2 user yang dapat padahal harus cuma 1. Harus selesai dalam 2 bulan. Nah ini antara deadline dan reliability. Nah ini momok juga nih. Bisa ditanya akan berapa besar nih kebutuhan server dan lain-lain ya. Sebagai engineer ditanyakan seperti itu. Kalau orang marketing berapa omset yang akan didapat dengan dalam 2 bulan lagi? Wah hitung-hitungannya kayak gimana nih untuk pola-pola yang mereka punya hitungan juga sendiri. Ya sebagai marketer biasanya juga punya hitungan sendiri gitu kan, forecast dan lain-lainnya. Atau kita pakai menggunakan data. Makanya kita kalau punya data, tren dan lain-lain tuh enak banget ngomonginnya. Bisa berpatokan dari situ atau kita punya strategi yang lain untuk ngomongin data. Jadi what is an RPS nih di event ini? Saya juga baru belajar RPS itu apa. Kita request per second, bukan rate per second. Nah nih. Jadi request per second. Nah number yang di request untuk mendatakan ke sistem dalam 1 detik. Nah itu RPS berapa RPS-nya? RPS makin tinggi kan butuh shots yang besar ya. Flow-nya dari perjalanan ini Tokopedia dari 2017 itu 2017 nih sedikit cerita. Ada 5.000 RPS peak-nya. 2018 ada 20.000 RPS, 2019 itu 200.000 RPS. Di 2020 ya kita lihat nanti Ramadan nanti akan melakukan apa Tokopedia. Oke, banyak insight-insight yang dipelajarin tentang dari Crack Eggs ini ya. Jadi dari mereka split test dan lain-lainnya, promosinya, funnelnya.
Dari belakangnya lah tentang static table menggunakan Golang, atau Redis, backup data, Postgres, dari gitu macam-macam lah. Dan ini bukan bahasan digital marketing banget. Ini bahasan technical banget lah. Ini sesi 1 padahal. Tapi ada yang menarik di sesi yang kedua. Judulnya adalah Behind the Scene of Exclusive Product Launching in Tokopedia. Wah, saya mikir nih, wah ada bahasan launching produk nih. Wah, ternyata enggak ada. Di sini bahasan tentang teknologi. Ada lagi menarik sesuatu kesimpulannya apa yang ada hubungannya sama launching tentang marketing lah. Tapi di sini menariknya ada yang bisa ditarik lah untuk di marketing. Oh, ternyata di balik marketing ini ada strategi yang harus disiapkan. Apalagi sebagai owner ya, founder, leveling vice president pasti riweuh ya nyiapin sana sini. Apalagi leveling CEO dan sebagai founder. Ini dibahas sama Mas Dian Giovanni dan David. Wah, ini menarik nih. Bahasan ini menarik tentang testing ya, heavy traffic, quota, team coordination, ya bahas tentang tim juga, gimana mengolah traffic, estimation traffic, capacity planning, macam-macam. Organic traffic, nah, mereka juga mengukur dari organic berapa, dari push notification berapa, dari social media berapa, dari TV berapa. Nah, dari sisi engineer memperhatikan itu. Berarti kan dari sisi marketing akan menjalankan strategi-strategi ini. Jadi akan kolaborasi antara depan belakang. Akan ngebahas tentang dari tim sosmed, tim televisi, tim push notification. Menarik dari bahasan sini mereka membahas tentang push notif. Ternyata push notifnya Tokopedia, masya Allah udah pasti udah inilah segmentation banget. Habis itu personalize banget. Jadi user yang suka ini tidak akan kirim push notifnya yang produk ini. Misalkan saya sukanya menggunakan jaket, otomatis saya tidak akan di push notif tentang golf, contoh kayak gitu. Dan push notif itu tidak digulirkan langsung dalam satu waktu. Mereka ada waktu-waktu batch-nya. Sekelas Tokopedia melakukan itu untuk push notifnya, antara untuk mengontrol sekaligus menjaga server itu tetap stabil. Nah, sebagai backend juga ngebahas tentang understand the user journey. Oh, ini menarik nih. Bahasan state di depan front funnel itu adalah di homepage, landing page, product detail page. Nah, kemudian masuk di back funnel yaitu adalah add to chart, chart page, kemudian payment page. Nah, ini bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada ketemu dengan Mas David. Jadi teman-teman lucu deh Mas David menyampaikan. Jadi kalau teman-teman ingat tentang back funnel, saat itu siapa yang nyeting dan semuanya itu adalah Mas David. Masya Allah. Masih muda-muda semua antara Mas David dan Mas Giovanni, ya panggilan Mas Giovanni. Nah, ini menarik banget. Jadi mereka memikirkan produk page, habis itu informasi paling penting. Jadi di produk page itu mereka punya scalability, bukan skalanya ya, antara P1, P2, P3. Contohnya P1 ini harus betul, tidak boleh fail. Nah, contoh kayak gitu. Karena akan ke page selanjutnya ya. Biasa kita krusialkan di page pertama. Saat mereka mendarat di homepage, ini yang bikin user engage apa setelah pengen lihat produk. Jadi user datang tuh sukanya apa, udah dipikirin lah. Kemudian saat masuk ke produk detail page, fitur apa aja yang harus dimunculin, review dan lain-lain. Oke, setelah lihat mereka akan lanjutkan ke itu chart. Itu chart itu dipikirkan fiturnya apa. Wah, masya Allah. Dari situ kepikiran bahwa tentang funneling itu bukan hanya di bagian marketing, ternyata bagian engineering juga mikirin harus ini ngapain ya. Makanya ada tim UI dan UX ya. Funneling itu akan dibahas di situ. Mereka akan memikirkan semuanya ini. Nah, jadi discovery user ditawarkan itu biar user punya niat belanja. Ini front funnel. Nah, mereka bilangin di situ. Jadi user ditawarkan pengalaman itu, punya niat belanjanya udah dipikirkan di bagian depan. Dari yang niat belanja akhirnya jadi mau beli di back funnel. Nah, bahas lagi tentang low test result.
kemudian profiling dan monitoring gitu kan. Ada success rate, pre-scale, macam-macam tentang ngomongin data. Habis itu fraud, tiba-tiba ada merchant yang pura-pura belanja. Ada pertanyaan yang unik, misalkan ada satu merchant, istilahnya black hat ya, melakukan belanja di tempat yang satu lagi kompetitor, habis itu tapi tidak melakukan pembelian, kan pasti otomatis di engine di belakang itu mengurangi stok ya. Misalnya stok 100, ada check out 50, berarti kan stok udah tinggal 50. Cuma berapa lama harus nunggu ini di fraud atau bukan dan lain-lain ya, seperti itu. Gimana harus membalikan lagi stoknya yang real ternyata masih ada. Padahal belum terjadi purchase real kan sebelum pembayaran. Bahas tentang quota reliability, team coordination. Ini sangat menarik tentang team coordination. Di landing page ini Mas Giovanni bicara landing page ini sangat krusial saat pada launching. Setiap divisi harus mempersiapkan semuanya. Produk dan teknologi readiness, business readiness gitu kan, tim readiness, habis itu war room. Mereka ternyata punya war room ya. Jadi ruangan yang berkumpul mereka di situ, setiap checklist masing-masing divisi, siapa PIC-nya. Nah, ini harus punya tim sosmed divisinya, PIC-nya siapa? Tim traffic ini siapa PIC-nya? Tim traffic ini. Akhirnya mereka berkumpul dalam satu war room itu. War itu perang, ruangan berperang siapa? Dan mereka akan melakukan testing 1 minggu sebelumnya. Dan di war room itu mengumpullah semua PIC, semua checklistnya udah oke, dan siap launching. Jadi launching itu enggak sekedar jalan, launching seperti tes. Ya bisa seperti itu kita. Kalau emang baru mulai, yang kalau sudah lama-lama besar, tim banyak, koordinasi pasti makin banyak fase, banyak distraction. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Jadi launching itu luar biasa untuk di Tokopedia. Kita lihat ya itu ya. Nah, insight dari event ini ya saya belajar perusahaan yang lebih scalable, lebih besar lah, skala besar gitu kan, untuk mengarah ke sana. Ya mereka awal-awal juga Pak Herita, Pak ini siapa ya, Pak William kayak cerita ya, di awal-awal Tokopedia pun menyewa satu ruko itu di lantai 4. Yang datang itu pas rekrutmen juga nggak ada yang mau, nggak ada yang menarik gitu. Itu mengalami lah dari satu lantai seperti itu sampai sekarang punya Tokopedia Tower ya. Jadi pebisnis mengalami proses dari bawah juga sampai datang seperti ini. Ya mungkin itu sharing-sharing yang bisa saya sampaikan tentang Start Summit dari Tokopedia. Oh ya, ada satu lagi, booth yang paling enak itu adalah foto kayak dimension gitu ya, kayak stop moving gitu ya, ada 10 kamera, itu seru banget. Coba-coba agak belaga gila lah dengan foto di situ gitu. Nanti mungkin tak posting kali ya hasilnya kayak apa itu. Tapi lucu lah, senang dengan teknologi seperti itu. Oh ternyata bisa begini gitu, menghasilkan ini gitu. Experience-nya tuh luar biasa ya, di luar terbiasaan kita gitu, di breakthrough banget lah gitu. Oke, itu aja. Semoga ada insight yang bisa diambil. Ini sekedar sharing walaupun bukan bahasan digital marketing banget. Cuman kita bisa mengarah ke sana lah. Kita masukin lah gitu ya. Bukan cocokologi, cuman kepikiran bahwa digital marketing bisa dibahas lebih mendetail seperti ini. Ada part-partnya yang bisa di breakdown. Ya untuk itu saya bikin status. Kalau emang ada yang mau diskusi tentang digital marketing, jadi diskusi grup ya tentang digital marketing, cuman dengan rules yang lebih ketat lah, lebih tepat ya. Jadi biar nggak sekedar tempat curhat, ya, emang interaktif lah, kayak fokus grup discussion. Bayangin kalau kita ketemu satu meja 10 orang, kita diskusi tentang digital marketing. Kira-kira akan serius nggak, akan mengamati gitu. Pengennya seperti itu walaupun kita di grup Telegram gitu. Ya mungkin nanti linknya akan menyusul di status saya yang terbaru. Jika emang ada yang menarik, yang ada minat, akan saya share. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.